Dari tugas mulia ini, salurkan donasi terbaik Anda melalui rekening kami di Bank Syariah Indonesia BSI, kode 451, nomor rekening 224-224-2206 atas nama TV Al-Furqon. Dan konfirmasi ke nomor WhatsApp kami di nomor 0852 8903 1400. Agen Travel Umroh bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah, Maktab Safar Al-Furqon, Pondok Pesantren Al-Furqon Al-Islami. Program tabungan umroh. Ingin umroh atau punya rencana umroh? Mari wujudkan niat baik kita dengan mengikuti tabungan umroh bersama Maktab Safar Al-Furqon di bawah bimbingan Asatidzah Pondok Pesantren Al-Furqon Al-Islam. Karena ingin mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paket tabungan umroh yang kami tawarkan sebagai berikut. Segera daftarkan diri Anda. Informasi lebih lanjut silakan hubungi nomor berikut: 0822 2955 1553. Program tabungan umroh Maktab Safar Al-Furqon bersama PT Al-Madinah Mutiara Sunnah. Al-Furqon TV, saluran pendidikan, dakwah, dan inspirasi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man saru ala nahjihi wa qatafa atharahu ila yaumiddin. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, para pemirsa Al-Furqon TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Furqan TV atau melalui suara Al-Furqan, yang mana insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mempelajari bersama hadis-hadis yang mungkin sudah populer di kalangan kita, yaitu hadis Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, yang insyaallah kita akan ambil syarahnya dari kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, yang ditulis oleh Syekh Abdul Muhsin Ibn Hamad Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Ayyuhal ikhwah, a'azani Allah wa iyyakum. Para ulama rahimahullah ta'ala sangat
memperhatikan dalam penulisan hadis-hadis, terutama hadis-hadis arba'in. Bahkan disebutkan dalam mukaddimah kitab ini, Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad membawa beberapa nukilan terkait bagaimana perhatian ulama dalam menulis kitab-kitab hadis, khususnya ulama-ulama mutaakhirin, baik sebelum Al-Imam An-Nawawi atau setelah Imam An-Nawawi, yang mana tujuan mereka mengumpulkan hadis-hadis, khususnya hadis arba'in, dalam sebuah kitab dalam rangka untuk memotivasi umat Islam agar menghafal dan memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama hadis-hadis yang ringkas, yang mudah dihafal, dan juga mencakup pokok-pokok agama Islam, baik itu berkaitan tentang akidah, ibadah, muamalah, akhlak, atau yang lainnya. Maka disebutkan di sini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menukil beberapa perkataan Imam An-Nawawi, khususnya terkait sebab beliau mengumpulkan hadis arba'in. Bahwasanya diantaranya adalah ingin memotivasi kepada umat Islam agar menghafal hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga agar mendapatkan doa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ada yang mengatakan bahwasanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala berdalil dengan hadis, yaitu hadis man hafidha ala ummati arba'ina hadisan minas sunnati kuntu lahu syafi'an yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghafal 40 hadis dari sunnah, yaitu dari sunnah Nabi SAW, maka kata Nabi SAW, aku akan memberikan syafaat untuknya kelak di hari kiamat. Hadis ini hadis dhaif, bagaimana yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, wattafaqal hufat ala annahu hadisun dhaif wa in kasurat turuquhu. Para ulama hadis bersepakat bahwasanya hadis ini adalah hadis dhaif, meskipun jalurnya banyak, jalurnya. Kemudian Imam An-Nawawi menyebutkan wa dzakara anna i'timadahu fi ta'lifil arba'i laisa 'alaih, bahwasanya landasan beliau dalam menulis hadis arba'in bukan dibangun di atas hadis ini, bukan dibangun di atas hadis ini, akan tapi dibangun di atas hadis-hadis sahih yang lainnya, dibangun di atas hadis-hadis sahih. Di antaranya adalah sabda Nabi SAW, liyuballigh asyahid minkum al-ghaib, hendaknya yang hadir dari kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir. Ini hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW khutbah fi yaumi Arafah, di hari Arafah, yaitu pada haji wada. Beliau mengumpulkan para sahabat dan menyampaikan sebuah khutbah yang diantaranya adalah liyuballigh asyahid minkum al-ghaib. Jadi di akhir Rasulullah SAW dalam khutbahnya beliau menyampaikan agar yang hadir di waktu itu menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Ini mengisyaratkan tentang pentingnya kita menyampaikan hadis, menghafal hadis dan memahami hadis, dan juga dibangun di atas hadis Nabi SAW yang di dalamnya ada doa Nabi SAW kepada orang yang mendengarkan hadis dan memahaminya serta menyebarkannya. Nabi SAW bersabda, nadharallahu mura'an sami'a maqalati fawa'aha wa ballaghaha. Sebenarnya Allah Subhanahu wa taala memperindah wajah orang yang mendengarkan hadis dariku
kemudian dia menghafalnya, memahaminya dan menyebarkannya. Dan Al-Imam An-Nawawi juga menyebutkan bahwasanya ada kurang lebih 13 ulama yang telah mengumpulkan hadis-hadis, yang mana mereka menamakan hadis mereka dengan Al-Arba'in juga. Ada kurang lebih 13 ulama sebelum beliau. Yang pertama diantaranya adalah Abdullah ibn Mubarak. Wa akhirum Abu Bakar Al-Baihaqi. Yang terakhir Abu Bakar Al-Baihaqi. Mereka adalah ulama yang menulis hadis arba'in sebelum Al-Imam An-Nawawi. Dan bahkan sebagian mereka mengatakan wa khala'iq la yuhsuna minal mutaqaddimin wal mutaakhirin. Dan banyak ulama yang tidak terhitung jumlah mereka, baik dari ulama terdahulu atau ulama-ulama belakangan yang telah menulis hadis arba'in. Ini menunjukkan begitu perhatiannya para ulama dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW untuk dihafalkan oleh umat Islam dan dipahami oleh umat Islam. Dan isi kandungan dari hadis-hadis arba'in tersebut mencakup usuluddin, usuluddin dan juga cabang-cabang agama Islam, baik berkaitan dengan ibadah, muamalah. Sebagian dari mereka menulis arba'in khusus tentang jihad, mengumpulkan hadis-hadis tentang jihad. Ada juga yang mengumpulkan hadis-hadis tentang zuhud. Sebagian dari mereka mengumpulkan hadis tentang adab. Ada juga yang mengumpulkan hadis-hadis tentang khutbah-khutbah Nabi SAW, yang intinya semuanya memiliki maksud yang baik, memiliki tujuan dan maksud yang baik. Kemudian Imam Nawawi melanjutkan wa qad ra'aitu jam'a arba'ina aham min hadi kulli. Dan aku memandang bahwasanya mengumpulkan 40 hadis yang lebih penting dari itu semua, yaitu arba'una hadisan mustamila ala jami'i dzalik. 40 hadis yang mencakup semuanya, bukan hanya berkaitan dengan sebagian permasalahan agama, tapi semua, mencakup hampir semua permasalahan agama, baik itu usuluddin dan juga cabang-cabangnya, berkaitan dengan ibadah, muamalah, akhlak, adab dan yang lainnya. Ini tujuan Al-Imam An-Nawawi mengumpulkan hadis-hadis dalam kitabnya Arba'in. Karena itu kitab beliau disifati oleh para ulama, dipuji oleh para ulama. Disebutkan di sini qad wasafa ulama bi anna madarul Islam alaih, bahwasanya semua bab-bab atau permasalahan dalam agama Islam kembali kepada hadis-hadis tersebut, dibangun di atas hadis-hadis itu, yaitu hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in. Atau bahkan nisful Islam, kembali kepada beberapa hadis yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi, au sulusu atau sepertiganya. Kemudian Imam Nawawi berusaha untuk menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Kata beliau, summal tazamtu fi hadil arba'in an takuna sahihah. Kemudian aku berkomitmen untuk menyebutkan hadis-hadis arba'in yang sahih-sahih saja. Wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari, yang sebagian besar beliau kumpulkan dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Wa mu'dhamuha fi sahihai al-Bukhari wa Muslim. Wa adkuruha mahdhufatal asanid yasula hifdhuha wa ya'umul intifa'u biha insyaallah. Dan beliau juga menghapus sanad agar memudahkan untuk dihafal dan agar lebih bermanfaat bagi setiap muslim, ya, insyaallah. Karena itu beliau berpesan di sini, wa yang bagi di kulli raghibin fil akhirati ay ya'rif hadhil ahadits. Maka hendaknya orang yang cinta kepada akhirat agar mengetahui, menghafal hadis-hadis ini. Lima istamalat alaihi minal muhimmat, karena hadis ini mengandung beberapa hal yang penting. Wahtawat alaihi minat tanbih ala jami'i ta'at, dan berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan ketaatan, yaitu motivasi agar kita senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika dhahirul liman tadabbarahu, dan yang demikian itu
akan nampak jelas bagi orang yang mempelajari, mentadaburi hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Arba'in. Karena itu, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Banyak dari umat Islam yang merasakan manfaat dari kitab Arba'in karya Imam An-Nawawi. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi. Bukan hanya satu karya beliau yaitu Arba'in saja. Ada karya beliau yang lain. Beliau juga menulis hadis-hadis tentang adab, tentang akhlak. Di kitab beliau Riyadhus Shalihin, ini termasuk kitab-kitab yang banyak diterima oleh umumnya umat Islam, baik yang mengaku Ahlussunnah atau yang terpapar syubhat-syubhat ahli al-bidah. Hampir Ahlussunnah atau al-bidah mempelajari kitab-kitab atau karya-karya Imam An-Nawawi. Sekali lagi menunjukkan keberkahan dari ilmu Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dan juga dalam kitab ini Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad menjelaskan atau membawakan rujukan beliau dari kitab Jami' Al-Ulum Wal-Hikam fi Syarhi 50 Hadisan min Jawami'il Kalim. Karena sebagian hadis di Arba'in ditambahkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab. Ada sekitar 8 hadis tambahan dari Ibnu Rajab Al-Hambali dan beliau syarah beserta hadis-hadis Al-Imam An-Nawawi, maka jumlah hadis seluruhnya yang beliau syarah adalah 50 hadis. Jadi 42 hadis dari Al-Imam Nawawi, 8 hadis dari Ibnu Rajab Al-Hambali, dan kemudian disyarah oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Jami'ul Ulum Wal-Hikam fi Syarhi 50 Hadisan min Jawami'i Al-Kalim. Ini termasuk syarah yang paling bagus terkait hadis Arba'in. Hadis Arba'in Al-Imam An-Nawawi dan juga tambahan dari beliau. Jadi ada 50 hadis. Dan juga rujukan Asy-Syaikh dalam mensyarah hadis Arba'in ini juga diambil dari kitab-kitab muasir. Sebelumnya kitab Ibnu Daqiq Al-Id. Juga beliau mensyarah kitab Arba'in, dan juga syarah Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan sebagian beliau ambil dari Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian beliau menamakan syarah beliau dari Arba'in dengan nama Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatul Khamsin Lin-Nawawi wa Ibnu Rajab rahimahumallahu ta'ala. Kemudian beliau mengakhiri mukaddimahnya dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan, manfaat bagi kaum muslimin yang mempelajari hadis Arba'in dan juga syarahnya. Selanjutnya, pemirsa Al-Furqan TV dan para pendengar suara Al-Furqan yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada hadis yang pertama. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, Al-Hadisul Awwal, hadis pertama, An Amirul Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, annahu qala, dari Amir Mu'minin Abi Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Hafs ini kunyah dari Umar bin Khattab, meskipun beliau tidak mempunyai anak yang bernama Hafs. Beliau juga Abu Bakar. Beliau terkenal dengan kunyah beliau Abu Bakar, padahal nggak punya anak namanya Bakar. Ini menunjukkan bahwasanya tidak
semua kunyah itu diambil dari nama anaknya. Demikian juga penulis Arba'in yaitu Imam Nawawi, kunyah beliau adalah Abu Zakaria, padahal beliau gak punya anak namanya Zakaria, dan bahkan beliau belum nikah. Beliau meninggal dalam keadaan belum menikah. An Amil Mu'minin Abi Hafs Umar Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala, sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa, sesungguhnya masing-masing orang itu akan diberikan pahala tergantung apa yang dia niatkan. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Fa hijratu ila Allah wa rasulihi, maka hijratnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajar ilaih. Dan barang siapa yang hijrahnya untuk meraih dunia, untuk dunia yang ingin dia raih, atau dia hijrah untuk wanita yang ingin dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Apa yang dia niatkan, yaitu untuk mendapatkan dunia atau untuk mendapatkan wanita yang ingin dia nikahi. Hadis ini kata Imam An-Nawawi, rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Al-Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh dua imam dari Imam Ahlul Hadis, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim ibn Mughirah ibn Bardizbah Al-Bukhari, wa Abul Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi, dan juga Abu Husain Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi fi sahihaihima, dalam kedua kitab sahih mereka berdua, alladaini huma asahul kutubul musannafah, yang mana merupakan kitab yang paling sahih, bahkan kata para ulama asahul kutub ba'da kitabillah sahih Bukhari summa sahih Muslim. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran adalah kitab sahih Bukhari dan sahih Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh dua imam besar, dua imam hadis, yaitu Imam Bukhari dan Imam Muslim. Selanjutnya Syekh Abdul Muhsin hafizahullah ta'ala menyebutkan takhrij dari hadis ini. Kata beliau, akhrajal Bukhari wa Muslim wa ashabu sunan wa ghairuhum. Wa qad tafarrada bi riwayati an Umar Alqamah ibn Waqqas Al-Laitsi, wa tafarrada bihi an Muhammad ibn Ibrahim At-Taimi, wa tafarrada anhu Yahya ibn Sa'id Al-Ansari, thumma kasra al-akhiruna anhu. Fa huwa min ghara'ibi sahih Bukhari wa fatihatuhu, wa mislu fi dzalika khatimatuhu wa hadis Abi Hurairah kalimatani habibatani ila Rahman ila akhir hadis. Wa aidan min ghara'ibi sahih. Beliau menyebutkan di sini hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, dan juga dikeluarkan oleh ashabus sunan, yaitu Imam Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dan Ibnu Majah, dan yang lainnya, dan yang selain mereka. Jadi banyak ahli hadis yang mengeluarkan hadis-hadis ini. Wa qad tafarrada bi riwayati Umar. Jadi dari sahabat yang meriwayatkan hadis ini hanya Umar saja. Yang meriwayatkan hadis ini dari Rasulullah SAW, dari sahabat yaitu Umar saja. Kemudian bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Umar yaitu Alqamah bin Waqqas Al-Laitsi, dan bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Alqamah yaitu Muhammad bin Ibrahim. Selanjutnya bersendirian dalam meriwayatkan hadis ini dari Muhammad bin Ibrahim yaitu Yahya bin Sa'id. Kemudian baru banyak yang meriwayatkan hadis atau mengambil hadis ini. Karena itu hadis ini termasuk hadis-hadis gharib yang ada di dalam Sahih Bukhari, dan bahkan Imam Bukhari mengawali hadis ini dengan hadis gharib. Ini sebagai bantahan bagi orang yang menolak hadis gharib. Orang yang menolak hadis gharib, buktinya kitab tersahih setelah Al-Quran membawakan hadis gharib di awal sahihnya. Dan bahkan beliau mengakhiri kitab sahihnya dengan hadis gharib pula, yaitu hadis tentang mizan. Hadis tentang mizan, tentang keutamaan
zikir subhanallah wa bihamdi subhanallah bil adim. Dua kalimat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan ringan di lisan serta berat timbangannya. Yang mana ini mengisyaratkan bahwasanya Al-Imam Al-Bukhari secara tidak langsung mengisyaratkan bahwasanya setiap amalan itu harus dibangun di atas niat yang sahih, di atas niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi permulaan amalan itu dimulai dari niat dan kelak di akhirat amalan-amalan tersebut akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya Syekh Abdul Muhsin rahimahullah taala hafizallahu taala menyebutkan tentang keutamaan hadis-hadis ini. Keutamaan hadis tentang niat. Kata beliau, iftatahan Nawawi ahadits al-arba'in bihadzal hadis. Beliau mengawali hadis arba'innya dengan hadis ini. Wa qad iftataha jama'atun min ahli ilm kutubahum bihi. Dan para ulama hadis, para ulama mengawali kitab-kitab mereka dengan hadis ini. Minhum al-Imam Al-Bukhari. Di antaranya adalah Imam Al-Bukhari. Beliau memulai kitab sahihnya dengan hadis ini. Wa Abdul Ghani Al-Maqdisi dan juga Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam kitabnya Umdatul Ahkam beliau mengawali dengan hadis tentang niat. Wal Baghawi iftataha kitabaihi Masabih As-Sunnah wa Syarh As-Sunnah bihi. Juga Imam Baghawi dalam kitabnya Masabih As-Sunnah dan juga Syarh As-Sunnah mengawali dengan hadis tentang niat. Demikian juga Suyuti dalam kitabnya Al-Jami'us Shaghir mengawali dengan hadis tentang niat. Dan juga Imam Nawawi dalam kitabnya yang lain Majmu' Syarh Al-Muhaddab beliau membawakan sebuah pasal. Kata beliau, faslun fil ikhlas was-sidqi wa ikhdari niyyah fi jamil a'mal al-barizah wal khafiyah. Pasal tentang ikhlas, tentang kejujuran dan menghadirkan niat dalam seluruh amalan-amalan yang nampak atau yang tidak nampak. Beliau bawakan 3 ayat dari Al-Qur'an, kemudian beliau membawakan hadis ini. Hadis innamal a'malu binniyat. Dan beliau mengatakan hadis ini sahih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim atas kesahihannya. Jadi hadisnya sahih, riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga para ulama sepakat kesahihan hadis-hadis ini. Dan bahkan disebutkan di sini wa ihda qawaidul iman wa awwalu da'aimihi wa akadil arkan. Termasuk pertama dari kaidah-kaidah keimanan dan juga pondasi dari pondasi rukun-rukun keimanan. Qala Syafi'i rahimahullah taala yadkhulu hadzal hadis fi 70 baban min al-fiqh. Di antara keutamaan hadis tentang niat, bahwasanya hadis tentang niat menurut Imam Syafi'i masuk di dalamnya 70 bab dari bab-bab fikih. 70 bab dari bab-bab fikih. Dan bilangan 70 ini tidak menunjukkan pembatasan. Artinya apa? Banyak bab-bab fikih kembali ke kaidah tentang niat, kembali kepada hadis ini. Kembali kepada hadis ini. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan wa huwa sulusul ilm, sepertiga dari ilmu. Dan seluruh pokok-pokok agama Islam dibangun di atas hadis ini. Dibangun di atas hadis-hadis yang salah satunya adalah hadis ini. Yang salah satunya adalah hadis ini. Para ulama berbeda pendapat apakah hadis ini mencakup dari sepertiga agama Islam atau seperempat dari agama Islam atau setengah dari agama Islam. Tidak ada khilaf dari para ulama terkait keutamaan hadis ini. Sebagian mereka mengatakan bahwasanya sepertiga dari agama Islam kembali kepada hadis ini. Ada yang mengatakan seperempatnya, ada yang mengatakan setengahnya. Ala kulli hal, hadis innamal a'malu binniyat merupakan hadis yang banyak dipakai oleh para ulama, khususnya di muqaddimah kitab-kitab mereka, baik itu kitab-kitab hadis atau kitab-kitab yang lainnya, kitab-kitab fikih atau kitab-kitab yang lainnya.
Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam mengatakan wattafaqal ulama ala sihhatihi wa talaqqihi bil qabul. Para ulama sepakat tentang kesahihan hadis ini dan menerima hadis ini. Wa bihi saddar al-Bukhari kitabahu sahih wa aqamahu maqam al-khutbah lahu. Dan Imam Bukhari mengawali hadisnya dengan hadis innamal a'malu binniyat, dan bahkan menggunakan hadis innamal a'malu binniyat sebagai khutbah dari kitabnya atau khutbatul hajah dari kitabnya, yang mengisyaratkan isyaratun minhu ila anna kulla amalan la yuradu bihi wajhullah fa huwa batil. Seakan-akan beliau mengisyaratkan bahwasanya setiap amalan yang tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, maka amalan tersebut sia-sia. La samrata lahu fid dunya wala fil akhirah. Tidak ada faedahnya di dunia maupun di akhirat. Beliau juga mengatakan wa hadzal hadis ahadul ahadits allati yaduruddin 'alaiha. Hadis yang seluruh pokok-pokok agama kembali kepadanya. Faruwi an Syafi'i annahu qala hadzal hadis sulusul ilm. Hadis ini adalah sepertiga dari ilmu. Wa yadkhulu fi sab'ina baban minal fiqh. Dan juga Imam Ahmad mengatakan qala usul Islam ala salasil ahadits. Pokok-pokok Islam itu dibangun di atas 3 hadis. Dibangun di atas 3 hadis. Yang mana 3 hadis ini ada semua di Arba'in Nawawi. Pertama kata beliau hadis Umar. Hadis pertama dari Arba'in yang sedang kita bahas sekarang, yaitu hadis innamal a'malu binniyat. Dan yang kedua hadis Aisyah. Hadis kelima dari Arba'in, hadis kelima dari kitab ini yaitu Al-Arba'in, yang bunyinya man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Dan yang ketiga hadis An-Nu'man ibn Bashir al-halal bayyin wal haramu bayyin, hadis ke-6 dari kitab Arba'in. Jadi hampir pokok-pokok agama Islam kembali ke beberapa hadis dari hadis Arba'in ini, dan semuanya ada di hadis Arba'in karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Wa qala aidan fi tawjih kalamil Imam Ahmad fa inna ad-din kullahu yarju ila fi'il ma'murat wa tarkil mahdhurat wa tawaqquf an syubhat wa hadha kulluhu tadammana wa hadis Nu'man ibn Bashir wa inna ma yatimu dzalika bi amrayn. Kemudian beliau menambahkan, Imam Ahmad menambahkan terkait keutamaan tatkala beliau menjelaskan hadis tentang niat, atau beliau menjelaskan tentang beberapa hadis yang merupakan bagian dari pokok-pokok agama Islam. Bahwasanya agama Islam, beliau menjelaskan bahwasanya agama Islam secara keseluruhan sebagiannya kembali kepada perintah, yaitu mentaati hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga berhenti atau tidak mengerjakan atau menggunakan hal-hal yang syubhat. Wa tawaqquf anis syubhat, menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat, sebagaimana yang terkandung dalam hadis Nu'man ibn Bashir. Dan itu semua tidaklah sempurna kecuali dengan dua hal, 2 perkara. Yang salah satunya kata beliau ayyakunal amalu fi dhahirihi ala muwafaqati sunnah. Yang mana amalan tersebut secara zahir sesuai dengan sunnah, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini terkandung dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun. Karena siapa yang membuat sesuatu yang baru yang tidak ada urusan, yang tidak berkaitan dengan perintah atau urusan berkaitan dengan agama atau yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fawarad, dan maka perkara tersebut ditolak, ibadah tersebut atau amalan tersebut ditolak. Dan juga yang kedua ayakunal amalu fi batinihi yuqsadu bihi wajhullah. Bahwasanya amalan itu secara batin harus diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terkandung dalam hadis yang pertama ini, hadis innamal a'malu binniyat. Ini maksud dari ucapan
Al-Imam Asy-Syafi'i dan juga didukung oleh Imam Ahmad bahwasanya sepertiga dari agama Islam itu kembali kepada 3 hadis ini. Innamal a'malu binniyat, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa raddun, dan juga hadis al-halal bayyin wal haramu bayyin. Kemudian beliau mengawali hadisnya, mengawali penjelasan hadis innamal a'malu binniyat dengan menjelaskan beberapa kalimat yang penting dari hadis ini. Karena beliau qauluhu innamal a'malu binniyat. Ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Kata innama adatu hasrin. Sebagai pembatasan, termasuk kata untuk membatasi, adatu hasrin wa al, sedangkan al pada kata al-a'mal qila dikatakan inna khassatun fil qurab. Jadi amalan-amalan itu, maksud amalan-amalan di sini itu khusus amalan-amalan yang berkaitan dengan ibadah. Jadi sesungguhnya amalan-amalan ibadah itu, ini menurut makna yang pertama. Wakil dikatakan pula inna halil umum, bahwasanya al di sini berlaku umum. Berarti maknanya innamal a'mal, bahwasanya semua amalan, baik itu amalan-amalan yang sifatnya ibadah, amalan-amalan yang sifatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, atau amalan-amalan yang selainnya, amalan-amalan mubah. Fa maka minha qurbatun usiba alaihi fa'iluh. Maka dengan demikian, dengan makna yang kedua, maka semua amalan yang diinginkan, yang ditujukan, yang diniatkan untuk ibadah, maka akan diganjar, akan diberikan pahala. Pelakunya akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meniatkan seluruh amalan kita, khususnya amalan yang mubah, kita niatkan untuk ibadah, maka amalan tersebut akan menghasilkan pahala. Wa makana minha min umuril adat kal aqli wa syurbi wan naum fa inna sahibahu yusabu alaihi idana wa bihi taqawi ala ta'ah. Jadi perkara-perkara yang sifatnya kebiasaan seperti makan, minum, tidur, jika diniatkan untuk ibadah, untuk memperkuat diri untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia niat makan agar kuat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diberikan pahala. Sekali lagi, idana wa bihi taqawi ala ta'ah. Jika dia niatkan untuk memperkuat diri dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau jelaskan di sini maksud alif lam pada an-niyat. Maksud alif lam dari kata an-niyat. Innamal a'mal binniyat. Ada alif lamnya di situ. Maksudnya badala minadh dhamir ha. Ai al-a'malu binniyatiha. Amalan-amalan itu tergantung niat-niatnya. Sebagai badal dari dhamir ha, tergantung niatnya. Ai annal a'mal mu'tabaru binniyatiha. Bahwasanya amalan-amalan itu tergantung atau dianggap berdasarkan dengan niat-niatnya. Apa niat secara bahasa? Kata beliau al-qasdu. Niat artinya al-qasdu, sesuatu yang dimaksud, yang diniatkan, yang dituju. Wa ta'ti li tamyiz bainal ibadat, dan di antara faedah niat untuk membedakan antara ibadah yang satu dengan ibadah yang lainnya. Kata tamyiz fardin an fardin, untuk membedakan antara fardu yang satu dengan fardu yang lain, amalan yang wajib yang satu dengan amalan wajib yang lainnya. Au fardin an naflin, membedakan antara yang wajib dengan yang sunnah. Dan di antara faedah niat, kata beliau, wa tamyizul ibadat anil adat, untuk membedakan antara ibadah dengan adat, membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Contohnya apa? Kal ghusli minal janabah wal ghusli litabarrudi wa tanadduh. Contoh, mandi dengan niat junub, menghilangkan hadas akbar, dan orang yang mandi dengan niat menyegarkan badan atau untuk membersihkan badan, tentunya beda.
tentunya beda. Satunya ibadah untuk menghilangkan hadas akbar, yang satunya niat hanya sekedar menyegarkan badan atau membersihkan badan. Ini diantara faedah niat yang terkandung dari sabda Nabi SAW, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung niatnya. Adapun maksud dari ucapan Nabi SAW, wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya masing-masing itu akan diberikan pahala sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kata Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, ikhbarun annahu la yahsul lahu min amali illa ma nawahu. Dalam kalimat ini terkandung bahwasanya amalan itu tidaklah bernilai atau menghasilkan sesuatu kecuali dengan apa yang dia niatkan. Tidaklah amalan itu menghasilkan sesuatu, yaitu menghasilkan pahala, atau bahkan sebaliknya menghasilkan dosa, kecuali sesuai dengan apa yang dia niatkan. Artinya apa? Fa inna wa khairan hasalahu khair. Jika dia niatkan kebaikan, maka dia akan menghasilkan kebaikan, mendapatkan kebaikan. Wa inna wa syarran, dan jika dia niatkan keburukan, dia berniat buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan, hasalahu syarrun. Wa laysa hadha takriran mahdhanil jumlah al-ula. Jadi kalimat kedua ini bukan penguat dari kalimat yang pertama, bukan pengulangan untuk kalimat yang pertama. Fa innal jumlatal ula dalat ala anna salahal amal wa fasadahu bihasabin niyyah al-muqtadiyah li ijadihi. Karena kalimat yang pertama innamal amal binniyat ini menunjukkan bahwasanya baik buruknya amal, baik atau rusaknya amal itu tergantung niat. Tergantung niat yang dia wujudkan, yang dia hadirkan. Sedangkan jumlah yang kedua atau kalimat yang kedua, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dalat ala anna sawabal amili ala amali bihasabi niyyati salihah. Bahwasanya pahala orang yang mengamalkan suatu amalan itu tergantung pada niat baiknya. Tergantung pada niat baiknya. Wa ana iqabahu alaihi bihasabi niyyatihi al-fasidah, dan bahwasanya balasan atau hukuman atasnya itu sesuai dengan niat buruk niatnya, sesuai dengan buruk niatnya. Kalau niatnya buruk, maka dia akan mendapatkan dosa, mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika niatnya baik, niatnya ikhlas kan Allah Subhanahu wa taala, maka akan menghasilkan pahala. Wa qad takunu niyyatuhu mubahatan fa yakunul amal mubahan. Jika niatnya untuk mengerjakan perkara yang mubah, maka amalnya mubah, fa yakunu amal mubah, dan tidak menghasilkan pahala maupun dosa. Selama perkara yang dia lakukan atau amalan yang dia lakukan adalah amalan-amalan yang mubah, yang dibolehkan. Kalau dia niat hanya mengerjakan sesuatu yang mubah tanpa dia niatkan untuk memperkuat diri, misalnya untuk melakukan ketaatan, maka tidak menghasilkan apa-apa, tidak menghasilkan pahala dan juga tidak menghasilkan dosa. Ini kalau dia tidak niat untuk ibadah dalam perkara-perkara yang mubah. Maka sekali lagi, baik buruknya amal itu tergantung niat. Baik buruknya amal itu tergantung niat, dan masing-masing itu akan diberikan pahala atau sebaliknya, yaitu dosa tergantung niatnya. Kalau niat baik maka mendapatkan pahala, kalau niat buruk maka mendapatkan dosa. Selanjutnya sabda Nabi SAW, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulihi, maka barang siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Wa man kana hijratu lidunya yusibuha, dan barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang ingin dia raih, aw imra'atin yankihuha, atau untuk wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dia niatkan. Di sini beliau membawakan contoh amalan yang membutuhkan niat, yaitu hijrah. Mana hijrah di sini? Al-hijratu minal hajri wa watar. Mana hijrah artinya meninggalkan. Dan contoh dari hijrah yaitu meninggalkan
negeri yang penuh ancaman, negeri yang penuh ancaman, penuh kekhawatiran, yang mana penduduknya merasakan ketakutan, ila baladil aman, yaitu pindah meninggalkan negeri yang penuh ancaman, penuh rasa kekhawatiran menuju negeri yang aman. Ini makna dari hijrah. Seperti hijrahnya kaum muslimin dari Mekah ke negeri Habasyah. Atau hijrah juga dinamakan hijrah takun min biladil kufri ila biladil Islam, yaitu berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam. Seperti hijrahnya kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah. Dan hijrah seperti ini, kata beliau, qad intahat al-hijrah ilaiha bi fathi Makkah. Jadi hijrah berpindah dari negeri kafir menuju negeri Islam telah selesai dengan telah berakhir dengan penaklukan kota Mekah. Jadi maksud dari hadis Nabi SAW, la hijrata ba'dal fatah, yaitu hijrah dari Mekah ke Madinah setelah Fathu Makkah sudah selesai. Jadi keutamaan hijrah dari Mekah ke Madinah sudah berakhir dengan penaklukan kota Mekah. Wal hijratu min biladis syirk ila biladil Islam baqiyah ila qiyamis saah. Akan tapi hijrah dari negeri yang penuh kesyirikan, negeri kafir, kepada negeri Islam, menuju negeri Islam, ini tetap keutamaannya tetap sampai hari kiamat. Keutamaannya tetap sampai hari kiamat. Jadi siapapun yang ingin hijrah dalam rangka menyelamatkan agamanya, ingin hijrah dari negeri kafir menuju negeri Islam, maka hal ini masih terbuka sampai hari kiamat. Kalau dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala hijrahnya, maka akan menghasilkan pahala. Wa qauluhu faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu ila Allah wa rasulihi ittahada fi syart wal jaza. Jadi dalam contoh yang disebutkan oleh Nabi SAW di sini terdapat syarat dan balasan, syarat dan imbalannya. Jadi syarat agar hijrah itu menghasilkan pahala harus diniatkan untuk Allah dan Rasulnya, untuk Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Orang yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya yang dia niatkan untuk Allah dan Rasulnya akan menghasilkan ganjaran dan pahala. Ganjaran dan pahala. Adapun sebaliknya, jika dia niatkan untuk selain Allah dan Rasulnya, maka tidak menghasilkan pahala. Kemudian beliau jelaskan di sini, fa akhbara Nabi SAW an hadil hijrah takhtalif bi ikhtilafin niyat wal maqasid biha. Wa man hajar ila daril Islam hubban lillahi wa rasulihi wa raghbatan fi ta'limi dinil Islam wa idhar dinihi haitsu kana ya'jiz anhu fi dar asir fa hadha wal muhajir ila Allah wa rasulihi haqqan. Maka di sini beliau menjelaskan tentang keutamaan hijrah, khususnya hijrah dari negeri Islam menuju negeri kafir, dari negeri kafir menuju negeri Islam, khususnya bagi orang yang tidak mampu untuk melaksanakan syiar Islam, tidak bisa menampakkan keislaman mereka atau bahkan diintimidasi kalau menampakkan keislaman mereka, maka dianjurkan dia untuk hijrah ke negeri Islam. Inilah orang yang hijrah secara hakiki. Jadi orang yang hijrah sebenarnya adalah orang yang hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam karena tidak mampu, tidak sanggup melaksanakan atau menampakkan syiar-syiar Islam. Inilah hijrah yang dianjurkan. Dengan demikian, jika dia niatkan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala dan menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
sebaliknya di sini beliau membawakan contoh niat yang rusak, niat yang buruk. Kata beliau, wa man kana hijratu bidari syirk ila daril Islam li talabi dunya. Jika hijrahnya dari negeri yang penuh kesyirikan menuju negeri Islam untuk mencari dunia, hanya untuk meraih kesenangan dunia, aw imra'atin yang kihuha, atau untuk menikahi wanita bidari Islam, di negeri Islam, yaitu tujuannya adalah agar bisa menikah dengan seorang wanita di negeri Islam. Fa hijratu ila ma hajar ilaihi min dzalik, maka hijrahnya sesuai dengan yang dia niatkan. Jadi dia tidak mendapatkan pahala dari hijrahnya. Maka yang pertama contoh seorang tajir, seorang yang berdagang, seorang muslim yang mana dia domisili atau tinggal di negeri kafir, kemudian dia keluar meninggalkan negerinya dalam rangka bisnis, berdagang di negeri Islam. Maka orang seperti ini tidak mendapatkan pahala dari hijrahnya, karena untuk tujuan dunia. Sedangkan yang kedua, wasanil khatib, yaitu orang yang hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam dalam rangka untuk menikahi wanita muslimah di negeri Islam. Ini tujuannya adalah untuk menikah, untuk melamar. Maka dua-duanya ini bukan muhajir sejati, bukan orang yang hijrah, bukan orang yang hijrah sesungguhnya, bukan seorang muhajir atau seorang muhajir sejati. Karena muhajir sejati adalah orang yang hijrah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena urusan dunia. Maka kalimat ila ma hajar ilai ini kalimat yang menunjukkan tahqir lima talaba min amri dunya wastihanah. Kalimat yang menunjukkan rendahnya atau hinanya orang yang hijrah karena tujuan selain Allah. Karena tujuan selain Allah. Beda dengan kalimat yang pertama, fa hijratu ila Allah wa rasuli. Maka hijrahnya benar-benar untuk Allah dan Rasulnya. Artinya apa? Menghasilkan pahala. Menghasilkan pahala. Kemudian beliau menyebutkan juga terkait asbabul wurud, sebab dari contoh yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait orang yang hijrah untuk menikahi seorang wanita. Ada hadis yang masyhur yang menjelaskan tentang sebab urut dari hadis ini. Wa qad ishtahara anna qissata muhajir ummi Qais hiya kana sababa qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam man kana hijratu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Jadi contoh yang disebut oleh Nabi SAW sesuai dengan riwayat yang masyhur adalah berkaitan tentang kisah orang yang hijrah, seorang lelaki yang hijrah dari negerinya menuju negeri seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Karena itu Nabi SAW membawakan contoh yang kedua, wa man kana hijratu ila dunya yusibu imra'atin yankihuha, yang beliau maksudkan adalah hijrahnya seorang dari negerinya menuju negeri seorang wanita yang bernama Ummu Qais. Akan tapi riwayat yang menjelaskan tentang sebab urut hadis ini tidaklah sahih. Tidaklah sahih. Kata beliau, walam nara lidzalika aslan bi isnadin yasih. Kami memandang bahasanya sanad dari hadis tersebut tidaklah sahih. Selanjutnya terkait tempat niat. Terkait tempat niat, kata beliau, an-niyatu mahalluhal qalb. Niat itu tempatnya di hati. Wa talaffuz biha bid'ah, dan melafazkan niat itu bid'ah. Fala yajuz at-talaffuz bin niyati fi ayyi qurbatin minal qurab. Dan tidak boleh melafazkan niat dalam semua ibadah illa fil hajj, kecuali melafazkan niat ketika haji dan umrah. Jadi ibadah yang disyariatkan untuk melafalkan niat hanya satu, yaitu ibadah haji atau umrah.
Yani ketika kita talbiyah, labbaik Allahumma umrah, labbaik Allahumma hajjan. Nah, ini kita lafadzkan. Sedangkan selain haji dan umrah, baik itu sholat, wudu, zakat, dan yang lainnya, cukup di hati saja. Karena tidak ada dalil dari Nabi SAW yang menganjurkan melafadzkan niat. Selain dalam ibadah haji dan umrah. Yang terakhir, beliau membawakan faidah dari hadis yang pertama ini. Yang pertama, annahu la amala illa biniyah. Jadi faidah yang bisa kita ambil dari hadis innamal amal biniyat. Yang pertama, bahwasanya tidak ada amalan kecuali dengan niat. Jadi semua amalan itu tergantung niat. Seorang yang waras, orang yang normal, pasti dia punya niat, memiliki niat sebelum dia melaksanakan atau mengerjakan amalannya. Yang kedua, annal a'mal mu'tabara biniyatiha. Bahwasanya niat, semua amalan itu tergantung niatnya. Semua amalan itu tergantung niatnya. Semua amalan, baik itu amalan yang baik maupun amalan yang buruk, itu tergantung niatnya. Semuanya dianggap berdasarkan niatnya. Yang ketiga, anna sawabal amila ala amalihi ala hasabi niyatihi. Bahwasanya pahala orang yang mengamalkan suatu amalan itu tergantung niatnya. Kalau niatnya untuk Allah dan Rasulnya, kalau niatnya ikhlas semata-mata mengharapkan wajah dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kalau niatnya tidak ikhlas seperti riya atau sum'ah, maka tidak mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Yang keempat, darbul alim al-amsal litawdihi wal bayan. Jadi boleh bagi seorang alim ketika menjelaskan suatu ilmu, boleh baginya untuk membuat permisalan dalam rangka untuk memahamkan, untuk menjelaskan agar si pendengar paham apa yang disampaikan. Sebenarnya Nabi SAW ketika menyebutkan hadis ini, beliau menyebutkan contoh niat yang lillah, yang untuk Allah, dan niat yang bukan selain Allah. Yang niat yang ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, fadlul hijrah, keutamaan hijrah. Berdasarkan yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam Sahih Muslim dari sahabat Amr bin As radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, amma alimta anal Islam yahdimu makana qablah wa anal hijrata tahdimu makana qablaha wa anal hajja yahdimu makana qablahu. Dalam hadis Amr bin As riwayat Muslim disebutkan tentang keutamaan hijrah. Sahabat Amr bin As termasuk sahabat yang hijrah ke Madinah sebelum Fathu Makkah. Sebelum Fathu Makkah. Kira-kira antara tahun 7 Hijriah sampai 8 Hijriah. Antara tahun 7 sampai tahun 8 Hijriah. Tahun 8 Hijriah penaklukan kota Makkah. Dan Amr bin As termasuk sahabat yang mendapatkan keutamaan hijrah sebelum Fathu Makkah. Karena setelah Fathu Makkah, seperti yang kita sampaikan tadi, hijrah ke Madinah sudah tertutup. Artinya keutamaan bagi kaum muhajirin sudah tertutup dengan Fathu Makkah, dengan penaklukan kota Makkah. Dan Amr bin As mendapatkan keutamaan. Dalam hadis ini dijelaskan Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada Amr bin As, ama alimta, tidakkah engkau ketahui wahai Amr bin As, anal Islam, bahwasanya Islam itu menghapus semua kesalahan di masa lalu. Semua kesalahan di masa lalu. Karena Amr bin As ingin menekankan, ingin memastikan apakah dosa-dosa beliau yang telah lalu akan dihapus dengan dia masuk Islam. Dengan dia masuk Islam. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada beliau, ama alimta anal Islam yahdimu makana qablah. Tidakkah engkau mengetahui bahwasanya Islam itu menghapus semua kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Wa anal hijrata tahdimu makana qablah, dan bahwasanya hijrah itu juga menghapus semua kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Wa anal hajja yahdimu makana qablah. Demikian juga haji. Keutamaannya adalah menghapus semua dosa yang dikerjakan di masa lalu.
Faedah ke-6 dari hadis ini, annal insan yu'jar au yu'zaru au yuhramu bihasabi niyatihi. Bahasanya manusia itu diberikan pahala atau dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya pahala dan dosa itu tergantung niat, atau terhalang dari mendapatkan pahala atau mendapatkan dosa tergantung dengan niat. Yang ketujuh, annal a'mala bihasabi ma takunu wasilatan lahu. Faqad yakunu syai'ul mubah fil asli yakunu ta'atan idza nawa bil insanu khairan kal akli wasyurbi idza nawa bihi at-taqawi al ibadah. Bahwasanya amalan-amalan itu tergantung wasilahnya, tergantung perantaranya. Jika dia mengerjakan sesuatu yang mubah dalam rangka untuk memperkuat dirinya dalam melaksanakan ketaatan, tatkala dia meniatkan untuk kebaikan, untuk menguatkan dirinya dalam melaksanakan ketaatan seperti makan, minum, jika dia niatkan untuk memperkuat diri dalam melaksanakan ibadah, maka akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kaidah al-wasail laha ahkam al-maqasid. Wasilah-wasilah tergantung maksudnya. Wasilah-wasilah itu tergantung maksudnya. Meskipun wasilah tersebut mubah, tapi kalau maksudnya itu dia niatkan untuk perkara yang wajib atau perkara yang sunnah, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedelapan, annal amal al-wahida yakunu li insanin ajran wa yakunu li insanin hirmanan. Bahwasanya ada satu amalan, terkadang ada satu amalan yang sama-sama dilakukan oleh dua orang, tapi yang satunya menghasilkan pahala, yang satunya tidak menghasilkan apa-apa. Seperti tadi yang disebutkan oleh mu'allif, disebutkan oleh penulis, orang yang mandi dalam rangka untuk menghilangkan hadas akbar dari tubuhnya karena dia dalam keadaan junub, dengan orang yang mandi karena niat ingin menyegarkan badannya atau ingin membersihkan badannya, tentunya yang pertama mendapatkan pahala, dan yang kedua tidak menghasilkan apa-apa. Menghasilkan pahala karena apa? Karena dia niatkan untuk ibadah, dia niatkan untuk menghilangkan hadas akbar dari tubuhnya. Sedangkan yang kedua tidak menghasilkan pahala karena hal itu termasuk perkara yang mubah. Wallahu ta'ala a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan untuk pertemuan pertama dari syarah Arba'in An-Nawawi dari kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhi Al-Arba'in wa Tatimmatil Khamsin karya Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad Al-Badr hafidhahullah ta'ala. Kita tutup kajian kita dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.